صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أغنني بالعلم. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kelupaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Malam ini kita akan baca kitab Saminatun Najah yang pokok pembahasannya terakhir adalah tentang rukun dua khutbah Jumat. Selanjutnya adalah syarat-syarat dua khutbah. Ini semua paket sholat Jumat nih. Sholat Jumatnya kalau zuhur kita 4 rakaat, kalau Jumat kita 2, tapi di sana ada didahului oleh dua khutbah, ya. Kemudian juga ada syaratnya, ada rukunnya. Nah ini sekarang syarat dari dua khutbah. Kalau kemarin rukun nih, sekarang syarat sebelum masuk jadi imam dia harus ada ini nih.
Sebelum dia masuk mau khutbah Jum'ah, dia harus ada ini syarat kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum kewajiban itu kita kerjakan, ya. Nggak jauh beda dengan rukun, ya. Kalau rukun ikut dalam pekerjaannya, kalau syarat di luar pekerjaannya, tapi sama-sama wajibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Maulana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa huwa Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami fi kitabih Safilatul Najah ila an qala faslun syurutul khutbataini asyaratun. Adapun syarat-syarat dua khutbah Jum'ah itu ada 10 macam. Ya. Ada 3 yang enggak disebut sama muallif, jadi 13 malahan. Mana yang 3 yang enggak disebut? Wahya adz-dzukura was-sama' wa wugu'uha fi khittati abniyatin. Laki-laki, ya, yang disebut ya. Yang wajib Jum'ah memang laki-laki. Yang khutbah Jum'ah enggak boleh juga perempuan. Harus laki-laki. Makanya kita nggak pernah lihat ada khutbah Jum'ah perempuan, ya. Nah. Kemudian wasama' didengarkan. Ya. Didengarkan oleh siapa? Oleh yang hadir. Jangan main-main tuh saudara. 40 orang itu imam memperdengarkan, yang 40 mendengarkan. Harus. Satu aja nggak benar, nggak bisa tuh. Ya, nanti pembahasannya ada di sini sebetulnya nanti. Ya. Nah, kemudian dan terjadinya di tengah-tengah bangunan, di tengah-tengah kerumunan bangunan, artinya kita anggaplah di tengah-tengah kota gitu ya, yang mana orang dekat ke situ semua, dia adanya di situ sesuai dengan sholat Jum'ah itu sendiri, diharuskan seperti itu, ya. Baik. Adapun khutbah-khutbah yang lain nggak disyaratkan banyak seperti ini, hanya disyaratkan imam memperdengarkan dan yang hadir mendengar, itu saja, ya. Nggak pakai nanti harus harus berdiri, harus 2 kali, harus suci dan seterusnya, nggak ada, ya. Sebab kalau memang orang berkhutbah imam nggak ada suaranya, orang nggak ada yang dengar, bukan khutbah dong. Sekarang dia jerit-jerit, yang hadir nggak ngerti buat apa, nggak dengar, ya. Nah, baik. Jadi syarat 2 khutbah Jum'ah yang kita baru kemarin tuh laksanakan, ya, ada 10. Yang pertama, at-taharatu 'anil hadatsainil akbari wal asghar. Pasti dah tuh. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yang mewajibkan mandi, hadas kecil yang mewajibkan wudhu. Bisa nggak kejadian? Bisa. Siapa tahu imam waktu naik tuh mimpi gimana, terus jadi mesti mandi wajib. Bagaimana tuh? Mandi wajib dulu baru terusin khutbahnya. Ya, mendingan ganti kalau begitu sih. Ya, kelamaan. Ya, kan di sini alhamdulillah masjidnya nyedain kamar mandi. Ya, ada semuanya ada di sini, alhamdulillah, masya Allah. Yang bagusnya begitu tuh. Apa gunanya? Ini kan bukan masjid ya kalau sebelah sana. Ini kan masjid. Bagaimana maksudnya? Nanti kalau ente musyal i'tikaf di sana nggak dapat. Sebab masjid kan ini. Tapi itu bangunan wakaf juga yang dikhususkan untuk masjid, nggak sembarangan. Ya. Baik. Nggak boleh soalnya masa kamar mandi di masjid. Tuh WC. Ya. Punya masjid, tapi bukan dari masjid. Masa masjid ada WC-nya? Nah, itu yang diwakafkan untuk masjid. Tempat sesuci diwakafkan untuk masjid. Itu juga gitu, tempat sesuci yang diwakafkan untuk masjid. Baik. Kalau masjid kan mesti suci kan buat sembahyang. Ya. Baik. Jadi yang pertama syaratnya
si imam yang akan berkhutbah itu harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar jarang dah udah ya. Seandainya terjadi hadas kecil, dia wudhu dulu. Nah, kalau ada begini kan gampang. Di sebagian masjid kamar mandinya jauh. Kesian tuh imam. Makmum juga kesian. Dia mesti wudhu dulu baru ulangin lagi. Tapi kalau begini kan mudah. Ya. Dia wudhu dulu, ya, kemudian diulang saja khutbahnya. Karena itu merupakan keharusan, syarat harus bersih. Ya, sudah suci dari dua hadas. Itu yang pertama. Jelas hadirin? Yang pertama. Yang kedua, seperti sholat juga nih. Wa taharatu anin najasati fi tsaubi wal badani wal makan, sama dengan syarat sholat. Di samping dia harus suci dari dua hadas, dia juga harus suci daripada najis bajunya, badannya, dan tempat yang dia akan berdiri. Ini mesti bersih, ini mesti bersih nih. Mesti suci. Sebab ini urusannya dengan yang suci semua. Masjidnya suci, yang mau sembahyang suci, yang mau dihadapkan Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Ya. Jadi dia mesti suci itu. Syarat yang kedua daripada dua khutbah itu, si khatib itu yang berkhutbah, ya, badannya, tempatnya, dan apa yang bersambung dengan dia, sorbannya misalnya, ya, harus suci. Pakaiannya pun demikian, ya, harus suci. Alhamdulillah itu sih, masya Allah zaman mutu deh, ya, hampir benar itu semua sudah. Kalau misalnya dia badannya ada najis, pakaiannya ada najis, ya itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masih paham. Jadi maksudnya kalau misalnya insya Allah antum mau jadi imam majlis, harus hati-hati. Lihat pakaiannya. Jangan sampai jalannya juga, kalau mau jalan, misalnya banyak kandang ayam di atas, orang kan ada gitu kalau di kampung. Hati-hati tuh, ya. Atau terlalu sempit dan sebagainya, harus hati-hati supaya memang betul-betul sesuai. Badannya bersih, bajunya bersih, juga tempatnya bersih. Bisa nggak terjadi dia udah wudhu semua tapi badannya kotor? Bisa, kalau kena najis dari luar bisa aja, ya. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga, ini sebelum khutbah semua nih, ya. Wasatrul aurati, sama seperti salat, harus menutup aurat. Nggak boleh mau khutbah Jum'ah pakai celana pendek, nggak boleh. Bib, yang penting kan menutup aurat di dalam salat. Kalau laki-laki, sudah kita ingat kemarin dulu, di dalam salat aurat kita dalam salat apa? Pusar di atas sedikit tutup, sampai lutut juga tutup sedikit ke bawah, ya. Jadi di atas pusar sedikit, di bawah lutut sedikit. Itu cukup begitu. Kira-kira sopan nggak ngadepin Allah begitu? Ana yakin nggak ada yang setuju. Mungkin diturunin, digebukin kali sama orang, ya. Walaupun nggak harusnya begitu. Misalnya ada imam nih, mau sembahyang Jumat, jadi imam dia pakai kain gini, baju polos gini, nggak pakai ini ya, cuma gitu aja. Pantas nggak? Sangat nggak pantas, sangat tidak pantas, sangat tidak sopan. Ya, kita ngadepin orang aja nggak berani begitu. Ini ngadepin Allah nih, urusan dengan Allah nih, ya. Rapi, tutup auratnya, ya. Kalau bisa pakai gamis, kalau bisa lagi pakai jubah, pakai imamah, ya, yang bagus, yang cakep, ya, pakai biar bagus muka, bedak, lipstik, ya. Betul, nggak usah, ya, pakai bedak lipstik nggak usah, memang perempuan, ya. Ya bagus, rapi, ya. Toilasan boleh tuh, pakai imamah, terus pakai begini lagi nih. Udah pakai imamah, pakai begini lagi. Nah, toilasan tuh, bagus itu, ya, nggak apa-apa.
Ya. Kenapa? Ya. Jadi yang bagus, tutup aurat tuh. Yang pusar dan lutut dan semuanya yang bagus. Bajunya yang bersih, nggak harus bagus, tapi bersih, suci, ya kan? Tadi disyaratkan. Ya. Tutup aurat. Itu ya syarat yang ketiga, harus. Nggak boleh tuh orang mau khutbah compang-camping misalnya pakaiannya, jangan. Ya. Makanya kebanyakan masjid-masjid di kita nih nyediain apa? Jubah. Dan kalau memang dia ya saya nggak bilang ya, memang asal nutup aurat ya. Ada yang pakai celana, ya pakai kemeja. Sementara yang hadir pakai kain, pakai semua. Betul, memang itu bukan syarat. Syarat harus pakai kain, harus pakai kopiah, enggak. Yang penting nutup aurat. Tapi kan ada kepantesan, saudara. Ada hal-hal yang memang pantasnya begitu. Di masjid orang pakai celana nggak apa-apa. Tapi bagusan mana yang pakai kain atau pakai gamis dengan yang pakai celana? Bagusan yang begitu dong. Tapi di sisi Allah, na'am, menutup aurat. Cuma kita harus bisa menempatkan diri. Kayak misalnya, saya mau minum teh, duduk di meja, ya kan? Pakai cangkirnya cangkir teh. Robah aja sedikit misalnya. Dia mau meminta teh pakai baskom. Orang ribut nggak? Saya bicara dengan akal nih sekarang. Kita nggak pakai hukum, kita nggak pakai. Ini lepas saja. Ya, kebiasaan ini jangan ditinggal. Ini kan biasa lazimnya orang. Ini orang minum pakai umpamanya pakai cangkir, dia minum pakai baskom. Dia omongin mah, teh gimana? Minum. Ada urusan apa? Yang penting anak minum teh. Ini anak mau pakai baskom, mau pakai piring, itu urusan saya. Bener, tapi enggak pantas. Jadi omongan, jangan cari omongan dong. Jangan, ya. Nah, sekarang khutbah Jumat juga lebih baik. Yang seperti itu bagus. Kan Nabi juga enggak pakai celana kalau khutbah, enggak kayak model kita pakai celana. Ya kan? Walaupun tidak bisa pas kita dengan Rasulullah SAW, tapi kan yang nutup aurat, yang biasa, yang bagus, yang biasa pakaian. Ada pakaian tuh, pakaian kan ada di dalam ilmu pakaian juga ya. Ada pakaian pesta, ada pakaian apa namanya lagi lagi dinas, ya. Ada pakaian piknik biasa, ya. Ada pakaian malam, kan ada pakaian sendiri. Sekarang umpamanya ada pakaian tidur, ada pakaian tidur kan? Perempuan nih pakaian tidur tipis, boleh dipakai keluar nggak? Nggak boleh. Padahal dia kalau dia mau pakai, ada urusan apa orang? Kamu jangan pakai. Kenapa? Ini diri saya. Ada apa kamu ikut campur? Tapi kan nggak pantas. Kita cari yang pantas. Ya. Baik. Yang penting menutup aurat. Baik. Itu syarat yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wal qiyamu 'alal qadiri, sama dengan sholat. Kalau dia mampu di dalam sholat fardu itu harus berdiri. Tapi kalau khutbah biasa dia duduk nggak masalah. Seperti saya begini nggak masalah. Kalau khutbah Jumat nggak bisa, harus berdiri. Yang mampu. Cari memang imam-imam yang mampu. Walaupun dia pinter, kalau nggak mampu berdiri, mendingan cari yang bisa berdiri. Kecuali nggak ada lagi. Semua yang berdiri nggak ada yang benar. Yang benar nih yang imam yang nggak mampu berdiri, nggak apa-apa dia. Nggak ada juga yang mampu, udah nggak mampu duduk juga, udah nggak benar semua. Yang ada imam yang bisanya miring udah tidur. Jadi kita bawain tempat tidur. Boleh, tapi sebaiknya itu kita cari yang paling tidak yang bisa duduk, tapi yang bagus yang bisa normal, yang berdiri. Ya. Wal qiyam 'alal qadir. Apa kata syarih? Yang keempat dari syarat dua khutbah itu, si khatib itu berdiri. Ya, fa'in ajaza, nggak bisa berdiri, duduk. Ya kalau Nabi nggak masalah ya, gimana aja juga. Ya, duduk. Tapi Nabi kadang-kadang istikhlaf sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian fa'in ajaza, nggak bisa duduk juga, miring. Waduh, tapi repot ya. Repot kalau sudah miring. Nah, ngasih isi juga. Famuddajan wal aula lahu al istikhlaf. Kalau memang dia nggak bisa juga duduk, lebih baik dia minta ganti sama yang lain. Ya, minta ganti sama yang lain. Kayak kemarin bagian saya khutbah, saya nggak bisa, saya minta ganti sama yang lain. Ya,
Dan alangkah baiknya di setiap masjid itu ada rangkuman khutbah 10 macam misalnya khutbah. Jadi jangan satu majlis, 10 macam. Soal mustobat, soal istighfar, soal puasa, soal apa aja pokoknya masalah yang bisa dipakai untuk khutbah. Kan bisa terbatas kan khutbah Jumat itu. Maksudnya apa? Kalau memang terjadi nggak ada yang bisa diambil, siapa aja bisa naik. Yang benar, pokoknya sesuai dengan syarat ini, dia bisa naik dan dia bisa baca. Aman. Ada pernah kejadian tuh di masjid nggak jadi Jumat. Semuanya nggak ada yang mau khutbah. Masa mesti nggak jadi Jumat? Ya, kan jangan. Nggak boleh berdosa kita kalau mesti Jumat nggak ada yang Jumat. Nah, jadi masjid di masjid itu ada disediakan kitab khutbah Jumat kan ada tuh. Nah, kita ambil. Jadi bagi yang nggak bisa juga nanti kalau memang terpaksa dia naik, dia bisa baca. Yang penting dia sudah tahu tuh rukunnya, tahu syaratnya nih, ya. Jadi yang keempat hadirin syaratnya imam harus ketika berkhutbah itu si khatib berdiri. Mana lebih baik khatib dan imam berbeda atau khatib dia juga imam? Itu yang bagus. Yang sunnah itu adalah khatibnya dia, imamnya juga dia. Bagaimana kalau imamnya yang lain? Nggak apa-apa, tapi afdalnya begitu. Dia yang khutbah, dia juga yang imam sholat. Memang enakan begitu kita, ya. Enakan begitu, saudara-saudara, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Nah, dalam khutbatan ini juga ada julus, duduk. Kita juga punya duduk kan dalam salat. Ya, tumaninah antara sujud dan duduk Rabiul Fajr kan ada tumaninah, duduk tuh, ya. Duduk di antara keduanya di atas tumaninah salat. Maksudnya apa? Waktunya. Kalau tumaninah salat apa? Sukutun ba'da harokatin bi qadri subhanallah. Batasan waktu. Ya, batasan waktu tumakninah di dalam sholat. Mana diwajibkan tumakninah? Ruku. Sekedar apa? Sekedar ucapan subhanallah. Berapa sekon tuh? Berapa detik? Nah, tapi kalau di dalam sholat Jum'ah duduknya itu lebih dari tumakninah tadi tuh, dari subhanallah. Jadi kalau misalnya kalau dalam sholat hanya subhanallah tuh tumakninahnya waktunya jadi Allahu Akbar subhanallah, misal subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu cukup sebetulnya. Tapi zikir yang diminta apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tumaninah enggak tuh? Pasti tumaninah lebih dari subhanallah kan? Apalagi 3 kali. 3 kali umpamanya. Anggaplah 3 kali itu 10 detik. Ini tumaninah di dalam sholat. Ketika dia berkhutbah Jum'ah, ada duduk di antara 2 khutbah itu. Setelah inna ahsanal mawaidhi syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul huwallahu wal asri innal insana apa saja misalnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika astaghfiru innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Duduk kan? Kalau salat kan subhanallah aja duduk. Kalau sebentar tuh. Dalam 2 khutbah tidak, dia duduk, bahkan disunnahkan membaca itu surat Qul huwallahu ahad sebatas Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih kan? Lebih daripada subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Ini enggak? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bangun lagi. Alhamdulillah. Terus ini khutbah yang kedua. Jadi duduknya lebih lama ketimbang kita ruku, ketimbang kita sujud, ketimbang kita duduk di antara 2 sujud, lebih lama tumakninahnya, diamnya lebih lama. Jelas hadirin? Nah, itu syarat yang keberapa? Syarat yang kelima. Yang kelima daripada syarat 2 khutbah adalah duduk di antara 2 khutbah
Di atas tumaninah salat waktunya. Wal akmal, nih syarih mengatakan syarahnya. Wal akmal kaunuhu bi qadri suratil ikhlas. Yang lebih afdal waktunya itu seperti Anda membaca surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Wa yusannu an yaqra'aha fi, disunahkan katanya supaya dia baca tuh surat qul huwallahu ahad. Ya, waktu dia duduk tuh. Walau lam yajlis bainahuma husibata wahidatan. Seandainya si imam itu nggak duduk, itu baru satu khutbah. Awas tuh, nggak boleh imam nggak duduk. Jadi hati-hati, ente jangan cari imam yang nggak bisa duduk. Sebab kalau dia nggak duduk, itu satu khutbah. Ya, nah, harus duduk. Begini aja caranya. Baru dianggap 2 khutbah. Duduk sebentar, nggak baca qul huwallahu ahad, nggak apa-apa, punya diem. Ya. Duduk, bangun lagi, ya, gitu. Baik, kalau kita khutbah Idul Fitri, begitu tidak datang, kan nggak langsung tuh, ya. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu sebentar. Duduk sebentar, baru naik. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan begitu seterusnya. Ya, sebagian ulama ada yang melaksanakannya seperti itu. Ya. Baik. Jadi hadirin, di antara 2 khutbah itu dia harus duduk. Itu syarat yang kelima. Kalau nggak duduk dianggap 1. Yang keenam, wal muwalatu bainahuma. Yang keenam daripada syurut 2 khutbah itu berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Berikut rukun-rukunnya, ya. Maksudnya gimana? Jangan panjang-panjang. Bi an la yatula faslun bima la ta'alluqa bihima bima yablughu adrakatain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Duduk. Buka dulu WA. Pak Ajis ini misalnya, Pak Ajis. Pak Ajis bagaimana kalau ini? Nggak boleh, saudara. Ya, nggak boleh tuh. Sebab tidak berturut-turut namanya. Ya, harus berturut-turut. Bagaimana berturut-turut? Jangan panjang-panjang sampai 2 rakaat panjangnya. Ya, itu relatif waktunya ya. Yang jelas jangan pakai ngapa-ngapain deh. Begitu kita baca qul huwallahu ahad, bangun lagi. Jangan pakai dulu kelamaan, jangan. Dulu kelamaan juga nggak boleh, nggak mualah namanya. Mualah itu berturut-turut. Contohnya apa kalau wudu nih? Habis muka apa? Tangan. Habis tangan, rambut yang di atas kepala atau kulit kepala. Ya, dan seterusnya, berturut-turut. Yang nggak berturut-turut contohnya bagaimana? Habis muka, ngobrol dulu kita, minum kopi dulu, ini dulu, udah kering, baru kita terusin tangan. Itu nggak mualah namanya. Nggak apa-apa, nggak batal, cuman makruh kalau wudu. Kalau di sini batal, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus berturut-turut, karena ini syarat, wajib hukumnya. Ya, jadi jangan panjang-panjang tuh. Langsung ke khutbah yang kedua. Adapun di dalam soal rukun kan soal ada wasiat takwa, ada bacaan Al-Qur'an, ada ittaqullah, ada shollat ala nabi, berturut-turut. Tapi kalau diselingi dengan nasihat nggak apa-apa. Diselingi dengan nasihat, ya, nasihat tentang keagamaan nggak apa-apa. Yang nggak boleh gimana, Bib? Yang nggak boleh ente nyanyi. Alhamdulillah, benar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Benar. Ittaqullah nih. Sebelum ittaqullah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid. Jum'ah lagi Jum'ah nih. Ya. Jangan. Bukan urusannya soalnya di situ. Ya. Nah, ini lagi khutbah, bukan lagi qasidah. Berturut-turut. Ya. Tapi setelah ittaqullah, nanti kan baca ayat tuh. Ada 5 tuh di antara yang 5, ya. Baca ayat di akhir. Nah, sebelum baca ayat kan kita baca nasihat, baru nanti ujungnya
kita baca ayat yang sesuai dengan khutbah yang sudah kita laksanakan. Begitu biasanya. Ya. Jadi Masya Allah rapi nih, agama rapi atur buat kita. Asal memang tahu ilmunya dan dikerjakan, rapi semuanya. Ya. Perlu lama nggak? Nggak perlu lama. Yang penting sesuai dengan syarat dan rukunnya, nggak perlu lama. Tapi sekarang kan orang mikirnya bukan sholatnya, khutbah saya. Orang sekarang nih kalau khutbah Jumat mikirnya khutbah saya harus bagus, harus bisa didengar, orang kagum kepada khutbah saya. Enggak begitu sebetulnya. Yang penting lillahi ta'ala mengena ente punya khutbah. Sampai lama. Kalau ada orang yang jadi di stop tuh. Imam kepanjangan ini Jumat, boleh nggak apa-apa. Sampai lebih dari setengah jam. Hah? Boleh kita stop. Jum'ah, jangan sholat yang panjang, bukan khutbah yang panjang. Apa-apa sudah. Kan di situ nggak boleh katanya Habib, kan nggak boleh kita laku. Ini kan ini amal ma'ruf nahi munkar kalau ini. Kalau dia salah, ya, nggak benar. Ya. Kadang-kadang udah ngomongnya ke sana kemari, panjang. Ya. Anak pernah khutbah hampir 1 jam, saudara-saudara. Hampir 1 jam. Mending ngomongin fulan, sepuluh di politik ini. Ya ilaha illallah. Ini kan ibadah sholat Jumat. Kalau mau begitu jangan khutbah Jumat. Coba biar sedikit habis khutbah Jumat silakan. Atau sebelum khutbah Jumat silakan. Kalau lagi hujannya kan yang hubungan agama saja, yang betul-betul nasihat, yang diperlukan oleh umat, yang bermanfaat buat umat. Kan nggak perlu panjang. Dan subhanallah kalau orangnya ikhlas biar pendek juga mengena di hati. Cobalah anda perhatiin nih orang yang khutbah, imam-imam yang berkhutbah nih, berkhutbah Jumat, ada lain-lain kan satu orang dengan yang lainnya. Ada yang aduh enak bener nih orang, sampai nangis kadang-kadang orang. Pernah nggak biasa saya khutbahnya. Ada yang Masya Allah dia khutbah di bawah semua. Kebanyakan khutbah terus khutbahnya ke sana kemari, nggak pas. Ya. Jadi ini PR sebetulnya, nggak ada di sini nih, tapi nggak masalah nih. PR buat takmir masjid. Cari imam-imam yang mudah-mudahan suaranya bagus, cara sembahyangnya bagus dalam imam. Kemudian yang imam Jum'ah juga begitu. Ya, jadi jangan langsung dibikin terus-terusan jadi imam di situ. Lihat dulu satu kali, wah ini nggak mengena nih, jangan diambil lagi, cari yang lain. Jadi si takmir ini melihat bagaimana, apalagi kalau diajak pemuka-pemuka masyarakatnya, diajak syur, diajak apa syur bahasa Indonesia, musyawarah, diajak musyawarah. Bagaimana si fulan ini khutbah? Oh biasanya kalau memang ini kan semuanya setuju. Ya kalau kebanyakan yang nggak setuju jangan dipakai lagi. Maksudnya jangan disuruh khutbah lagi, jangan diundang lagi, jangan bilang dipakai ya, nggak enak tuh. Ente mulu dan iya pakai siapa? Wah kurang bagus tuh, kurang sopan sama ulama bilang dipakai. Emangnya pakaian? Ngundang siapa? Sekarang kan gitu, pakai siapa? Amplopnya berapa? Sekarang ramai begitu tuh. Ya, jangan kesian dong guru-guru digituin. Ya, guru juga kan sama sama ente, punya keluarga, punya pengeluaran, punya semuanya sama. Kalau anda dapat gajian, dia misalnya dapat amplop, jangan jadi jelek, jangan. Terus dari mana kalau bukan dari ngajarnya mereka? Kan boleh orang yang paling halal kata Nabi rizki itu orang ngajar Al-Quran ngambil uang dari Al-Quran, apa-apa. Kalau dia mampu untuk tidak menerima itu urusan dia, pribadi dia. Tapi jangan dicela begitu. Ya, terus berbicaranya jangan keterlaluan, jangan. Kembali kepada yang sedang saya bicara, bahwa ini PR untuk takmir masjid, nyari orang-orang yang khutbahnya juga dipilih. Begitu kelihatan melenceng nih orang, jangan lagi, cari yang lain, pasti dapat. Ya, dan kalau bisa jangan lebih dari seperempat jam. Saya lihat di sebagian masjid, kiat itu takmir. Di depan nih dikasih jam kayak gini, bagus nih. Ini kan dikasih jam. Ada yang lebih dari itu pakai apa? Lampu. Begitu naik hijau lampunya. Kepanjangan aja kuning, tahu dia jadinya. Udah inget sendiri tuh. Itu bagus tuh. Ada yang begitu. Diperingetan. Dipakein kuning. 3, yang keempat
Serino. Oh. Jangan, Bang Haji jangan pakai serino, jangan. Ya, jangan. Kuning aja, kuning udah tahu, merah udah. Ya, 3 aja. Kayak lampu itu, lampu lalu lintas. Hijau begitu naik, set. Begitu kelihatan udah 15 jam, 15 menit pakai ini, di start, di ini apa? Dimasukin udah mulai kuning. Panjang terus merah. Jadi lewat merah, sengkar sudah. Ya. Nah, dulu ada Habib Ahmad namanya Habib Ahmad Muhdar. Min auliyaillah sholihin. Satu hari ada imam apa namanya? Khatib kepanjangan di Masjidil Haram. Ini sih keras orangnya. Begitu kepanjangan ditampar sama dia. Langsung ditampar. Ngamuk orang-orang, dikejar-kejar. Lari ke Ma'la. Belum seperti sekarang nih, dulu masih ada gubahnya tuh Ma'la, ada gubah Siti Khadijah. Ini habaib, berarti kan cucunya Siti Khadijah. Ditutup tuh gubahnya. Begitu dia lari ditutup, subhanallah, terbuka tuh pintu, masuk, tutup lagi. Yang ngerjakan kan bingung. Loh, ini kok orang bisa masuk? Ini tempat ditutup, dikunci, kok bisa masuk? Kan keramat namanya. Nggak pada berani. Lapor sama raja. Sebab ini kejadian besar di Masjidil Haram, nampar orang. Ya, laporin. Tapi raja ngerti. Waktu itu rajanya juga habaib, bukan soal habaibnya. Dia pikir, oh ini orang bukan sembarangan. Orang ulama dan wali min auliyaillah. Dipanggil, diceritain bahwa dikeluarin, udah dia keluar dari keluar, disuruh tinggal di Mekah, disuruh ngajar di Mekah. Sudah bilang nanti saya mau musyawarah dulu, saya punya nenek. Ya, dia bukan jadi istikharah. Rupanya Siti Khadijah bilang kamu pulang, saya di sana. Pulang, dia nggak tinggal di Mekah. Asyahid itu sampai begitu tuh, dari saking jaganya soal urusan rukun syarat 2 khutbah itu, sampai dia sembukul. Kita jangan di sini, jangan pakai mukul-mukul begitu, jangan. Tadi lampu tuh bagus, ya. Nah, jadi ngingetin. Atau ketika kita mengundang beliau, di bawah terus perhatian. Khutbah Jumat hendaknya paling lama sekian menit, kan nggak apa-apa. Anda pernah diundang di masjid gitu, khutbah ditulis oleh mereka, khutbah Jumat sekian menit gitu, paling lama sekian menit sebaiknya gitu ya. Kalimat yang bagus dah dipilih ya gitu ya. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi yang kelima, duduk di antara 2 khutbah tersebut. Yang keenam, mualah berturut-turut ya, jangan lama-lama. Kemudian wal mualatu bainahuma wa bainas salah, kalau sudah habis kan terakhir tuh khutbah biasanya innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Jangan pakai ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol dulu. Gimana keadaan Covid di kampung ini? Enggak apa-apanya. Ini udah selesai nih. Mau iga masalah nih. Ngobrol dulu. Enggak boleh. Makanya imam biasanya wa dzikrullahi akbar, langsung ngomong apa biasanya imam? Aqimis shalah. Untuk melaksanakan ini supaya jadi mualah berturut-turut. Nah, itu aturan tuh ya, ucapannya aqimis shalah langsung. Kita juga selipin tuh, di situ ada doa-doa yang diijabah. Kan ada hadis Nabi tuh, di hari Jumat itu ada doa kalau setiap orang yang minta pasti dijabah oleh Allah, disembunyikan. Ada yang mengatakan di antara 2 khutbah, ada yang mengatakan di antara khutbah selesai imam mau masuk, ada yang bilang setelah selesai Jumat. Yang hebat, yang terus-terusan minta 1 hari pasti dapat. Yang 1 hari terus minta pasti dapat. Ada yang bilang habis asar, ya, disembunyikan oleh Allah. Jadi di hari Jumat itu ada 1 saat, 1 waktu, kalau Anda minta siapa aja, nggak perlu Habib, nggak perlu Nabi, nggak perlu wali, nggak perlu, Muslim, mukmin, minta sama Allah di hari Jumat dijabah oleh Allah SWT. Cuman disembunyikan oleh Allah. Bib, kenapa nggak disembunyiin? Ribut kalau nggak disembunyiin. Kalau Allah nggak sembunyiin, rame ribut orang. Oh, ini mau, nggak ada. Itu urusan Allah. Ya. Baik, hadirin, yang ketujuh, berturut-turut antara keduanya dan dengan salat. Jadi selesai langsung. Jadi yang ketujuh daripada syarat 2 khutbah itu adalah berturut-turut antara
sholat Jum'ah dan antara terakhir dari dua khutbah tersebut dengan sholatnya. Bi an yuhrima biha qabla an yamdi 'alal intiha minal khutbati tsaniyah ma yas'u rak'atain bi akhaffi mumkinin kama fil muwalah baina sholatais safar. Kira-kira bagaimana tuh? Jangan sampai 2 rakaat lambatnya. Jadi begitu, wali dzikrullahi akbar, buru-buru aqimus shalah, selesai. Jangan lama sampai kira-kira 2 rakaat tuh, jangan, nggak boleh, nggak mualah tuh, nggak boleh, ya. Jadi buru-buru. Nah, seperti kita kalau sedang jamak sholat di perjalanan. Misalnya kita mau jamak takdim. Nah, jamak takdim itu 1 adzan, 2 iqamah. Begitu Allah pertama adzan, usolli fardhu dhuhur majmu'an lil asr, gosron atau tidak gosron, imaman Allahu akbar fil alamina innaka hamidum majid. Yang pertama nih dhuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nggak pakai doa lagi biasanya para habaib itu, langsung Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, langsung salat lagi, usolli fardhu asr al muqaddam ila dhuhur. Jadi jangan lama-lama tuh, jangan pakai ngobrol lagi, milihin imam lagi, ini tuh jangan, udah, ya, langsung. Nah, ini juga Jum'ah gitu. Begitu wala dzikrullahi akbar, aqimis shalah, set, langsung imamnya turun, siap, Allahu akbar, adzan, ini qomat, terus semuanya. Nah, itu jadi syarat daripada 2 khutbah, wajib dilaksanakan, kalau enggak jadi batal nanti, ya. Itu yang keberapa barusan? Yang ke-7. Yang ke-8, nah ini yang masih rame. Yang ke-8, wa antakuna bil arabiyyati, harus khutbah Jum'ah itu dengan bahasa Arab sekalipun yang hadir kagak paham. Sebagian ulama menerjemahkan harus bahasa Arab itu rukun-rukunnya, wasiahnya, ayat Qur'annya, salawat kepada Nabi, ittaqullahnya, hamdalahnya. Jangan pakai bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah, jangan. Tapi alhamdulillah, salawatnya, ittaqullah, meminta taqwa, bacaan Al-Quran, ya, itu dalam bahasa Arab. Dulu pada semua bahasa Arab tuh. Ya, akhirnya musyawarah tuh ulama-ulama di Indonesia, keluar boleh, tapi tetap rukun dalam bahasa Arab, ya kan? Alhamdulillah bahasa Arab, ittaqullah bahasa Arab, ya. Kemudian apa namanya, doa lil mu'minat bahasa Arab, pembacaan Al-Quran juga sudah jelas Al-Quran bahasa Arab, ya. Nah, itu yang lain terus dia pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Ya, jadi harus dengan bahasa Arab, itu syarat yang ke-8. Kalau semuanya bahasa Indonesia boleh nggak boleh, saudara, selama masih ada yang bisa, nggak boleh, ya. Gala kaunu arkanuha bil lughatil arabiyyah wa in kana al khatib was sami'un ajamiyyin. Harus apa namanya? Rukun-rukunnya tuh, ya, dalam 2 khutbah dalam bahasa Arab sekalipun khatibnya nggak ngerti bahasa Arab. Yang dengar nggak ngerti bahasa Arab nggak apa-apa. Lobi bagaimana? Belajar dong ente. Kalau mau benar belajar, ya. La yafhamuna, imam dan si khatib dan yang dengar enggak juga. Fa in lam yakun fi man yuhsinuha ma lam yumkin ta'allumuha qabla al-waqt khataba ghairal ayah wahidun minhum. Kalau memang enggak ada sama sekali yang ada bahasa Arab nih, 1 orang selain ayat harus tetap bahasa Arab, enggak boleh. Ya, justru kan ayat tetap harus bahasa Arab. Tapi alhamdulillah di Indonesia sih masya Allah, negeri kita nih di Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, enggak, Indonesia masih masya Allah, masih banyak ulama, masih banyak orang yang mengerti, ya, dengan bahasa Arab. Anda kalau pergi ke daerah pinggiran, mungkin daerah Limo sana, sebagian daerah Kebayoran, Klender, mereka masih tetap bahasa Arab semuanya, nggak panjang khutbahnya. Tapi kalau di kampung-kampung di daerah Jawa Barat masih semuanya bahasa Arab, semuanya bahasa Arab. Anda jangan ribut, dari mana? Nah ini memang begini, memang disuruhnya dengan bahasa Arab. Mereka nggak mau rubah, ya, bahasa Arab. Padahal nggak pada ngerti, kiainya juga belum tentu ngerti dasar, tapi dia tetap bahasa Arab, ya.
Itu yang keberapa? Yang ke-8, yang ke-9 diperdengarkan kepada 39 selain imam. Jadi 40 dengan imam. Ini kalau khutbah Jumat harus dia, nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, nggak kedengaran, nggak boleh. Harus omongannya dia, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Emang 40 orang dengar, termasuk dia. Ya, nggak boleh ada yang tuli, jangan. Nggak boleh. Ya, biar kedengaran. Imamnya mengangkat suara biar kedengaran 40 dan yang 40 dengar. Makanya di sebagian daerah kalau habis sholat Jumat, sholat apa? Sholat duhur. Kenapa? Mungkin masih ada anak-anak, ada yang nggak dengar, ada yang lalai, takut nggak didengar 40. Jadi dia setelah sholat Jumat dia ihtiyaton sholat duhur. Kalau memang Jumatnya nggak sah, memang harus duhur. Kalau Jumatnya sah, sholat duhurnya itu seperti i'adah, hukumnya sunnah. Jangan diintiga, jangan didebat. Kenapa nih begini? Jangan, biarin. Ente mau ikut, nggak mau terserah. Itu orang-orang pinter itu, bukan orang bodoh. Yang sembahyang duhur setelah sholat Jumat bukan orang bodoh, orang pinter, dari ulama itu dalilnya. Saking dia hati-hati, takut Jumatnya nggak benar, tidak sesuai dengan permintaan, maka dia sembahyang duhur. Kalau memang nggak benar dia sudah sembahyang zuhur. Kalau dua-duanya nggak dikerjain, seolah nggak sembahyang dong. Ya, Jumatnya nggak ada. Hah? Gitu ya. Baik. Itu yang ke-8. Yang ke-9, maaf. Yang ke-10 yang terakhir, wa antakuna kulluha fi waqtu dhuhur, semuanya dilaksanakan di waktu zuhur. Dua khutbah itu dilaksanakan di waktu zuhur karena Jumat itu waktunya zuhur. Ya duhur saya itu sampai asar kan, di waktu duhur adanya. Jadi harus sudah masuk waktu, nggak boleh nembak langsung jebret, ditabrak, nggak boleh. Betul-betul sudah masuk waktu baru laksanakan. Ya, nah, nggak boleh sebelum waktu. Nah saudara-saudara, itulah syarat-syarat dua khutbah Jumat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat buat kita. Yang mau jadi imam ya pelajari ini supaya benar cara pengimamannya ketika dia melaksanakan sholat Jum'ah. Wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلحنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكرم أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.